Berlagak sok-sokan terobos laut Indonesia, kapal perang Australia ini langsung kecap saat diserbu TNI. Tak ingat dulu pernah dibuat ketar-ketir oleh seonggok sampah made in Indonesia. Adalah ancaman yang sangat berbahaya, bukan saja kepada bangsa dan negara Indonesia, tapi seluruh umat manusia. Ini sebetulnya adalah perang melawan musuh, perang terhadap musuh yang tidak punya ideologi, tidak punya agenda lain selain mengancam keselamatan manusia. Seluruh dunia terpengaruh. Banyak negara lebih parah dari kita, tetapi titik-titik terang sudah kelihatan. Can't predict at this point what that will look like. Our understanding, and of course you could confirm this with the Indonesians, as we have reached out to them privately, is that they did invite them before the invasion. So any additional steps beyond that, I would certainly point to them, but we've conveyed our view that we don't think they should be a part of it publicly and privately as well. Kita harus mampu mengatasi persoalan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri untuk mencapai kepentingan nasional, mewujudkan tujuan besar bangsa kita Indonesia. Semangat inilah yang harus terus kita gelurakan saat kita menghadapi situasi yang sangat sulit ini. In the wake of that, I asked the Department of Defence to investigate this matter. In the information that has now been provided to me by Defence, there are enough concerns in my mind that I have asked Defence to engage in a detailed examination about the policies and procedures that apply to our former Defence personnel, and particularly those who come into possession of our nation's sea. Tentara Nasional Indonesia atau TNI belakangan ini kembali menunjukkan taringnya untuk menegakkan kedaulatan wilayah NKRI. Kapal perang milik Angkatan Laut Australia Royal Australian Navy atau RAN dilaporkan menerobos masuk ke Indonesia. Menurut laporan resmi kapal perang TNI AL KRI Lemadang 632, Kamis menemukan penerobosan. Kemudian KRI Lemadang 632 sedang melakukan patroli di perairan Selat Riau, namun mereka menemukan pergerakan kapal perang RAN HMAS Mariborok 95 yang berlayar di wilayah Indonesia. Karena sudah melanggar aturan United Nations on the Law of the Sea atau UNCLOS, TNI AL melakukan tindakan. Mereka melakukan intercept dengan melakukan komunikasi radio menyatakan bahwa kapal itu telah melanggar batas teritorial, memerintahkan HMAS Mariborok 95 untuk kembali ke jalur pelayaran internasional. Melalui kepungan dua kapal perang TNI AL, HMAS Mariborok 95 mengikuti perintah. Indonesia sendiri juga pernah menyelinap di wilayah perairan Australia dengan menggunakan kapal perang. Insiden itu terjadi tahun 1963 sampai 1964 saat konfrontasi Malaysia-Indonesia sedang panas-panasnya. Semua unsur perang TNI pun disiagakan termasuk Korps Hiu Kencana. Menggunakan kapal selam Whiskey Class buatan Soviet, Indonesia amat ditakuti pada saat itu. Lawan Indonesia tak hanya Malaysia, tetapi Australia dan Selandia Baru hingga Inggris. Indonesia pun melakukan sebuah misi yang cukup mencengangkan. Dengan kapal selam Nagabanda ke bagian timur dekat dengan Australia, jika konfrontasi pecah perang terbuka terjadi, Australia bisa ikut terjun membantu Malaysia. Oleh sebab itu, TNI AL sudah mencegah pergerakan kapal perang Australia. KRI Nagabanda meninggalkan Naval Base Surabaya menuju Kupang. Sampai di timur, kapal selam itu lego jangkarnya seharian di sana dan menambah logistik. Kemudian kapal selam Nagabanda segera berangkat ke Samudra Indonesia melakukan patroli pengintaian. KRI Nagabanda kemudian menyusup ke perairan Australia dengan jarak 50 mil atau 80 km dari Perth sebelah barat. Setelah sampai di sana, udara terasa dingin karena Australia berdekatan dengan kutub selatan. Selesai dengan pengintaian itu, Australia tak melakukan pergerakan. Komandan pun memutuskan kembali ke Kupang. Sebelum kembali, anak buah kapalnya mengusulkan untuk buang sampah di laut sebelah barat Perth. Komandan untuk menandai RI Nagabanda
pernah berada di perairan barat Australia sebaiknya buang sampah di sini, katanya. Usulnya disetujui, bungkus makanan, kaleng, dan lainnya dengan tulisan Made in Indonesia dibuang di laut. Tindakan ini tak lain adalah memantik saiwar dengan Australia. Kapal selam Nagabanda berhasil menyusup ke wilayah Australia tanpa ketahuan jauh ke dalam teritorial Australia. Ini menjadi peringatan jika Australia nekat membantu Malaysia, kapal selam Indonesia bisa menyusup sewaktu-waktu ke wilayah Australia dan melakukan serangan. Hal ini pun membuat Angkatan Laut Australia ketar-ketir tak percaya bahwa kapal selam asing bisa masuk teritori mereka tanpa terdeteksi. Konflik perebutan Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia akhirnya berujung pada operasi militer. Indonesia dan Australia resmi menyatakan perang pada hari ini. Saya telah membuat keputusan operasi militer, kata Jokowi dalam pernyataan mengejutkan di televisi. Jokowi mengumumkan operasi militer tersebut demi membela wilayah Indonesia, yakni Pulau Pasir. Di awal pekan ini, Jokowi sudah menyatakan akan memperjuangkan wilayah tersebut dan menempatkan pasukannya di sana untuk menjaga perdamaian. Akibat aksinya tersebut, Amerika Serikat, AS, dan negara sekutu Australia mengecam langkah Indonesia. Tetapi Jokowi sepertinya tidak gentar dan justru benar-benar berperang dengan Australia. Pasca pengumuman tersebut, tentara Indonesia bergerak ke perbatasan dekat Pulau Pasir NTT. AS jauh-jauh hari sebenarnya sudah mengirimkan pasukannya ke Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bahkan mengatakan Indonesia sedang merencanakan perang dahsyat di Asia. Bukti menunjukkan Indonesia merencanakan perang di Asia dan akan menjadi yang terbesar, kata Albanese dalam wawancaranya dengan BBC Minggu. Sebuah tanda menunjukkan rencana tersebut sudah dimulai sejak awal sengketa Pulau Pasir. Intelijen menunjukkan Indonesia akan memulai perang dan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke perbatasan Australia, tambah Albanese. Amerika memutuskan untuk mengambil langkah lanjutan terkait rencana serangan Indonesia ke wilayah Australia. Amerika Serikat itu akan mengadakan pertemuan darurat hari ini dengan PM Australia Anthony Albanese. Rapat itu sendiri diharapkan akan menghasilkan keputusan mengenai tindakan lanjutan atas serangan rencana serangan Indonesia ini. Meski begitu, belum ada gambaran pasti apakah langkah selanjutnya mungkin diambil termasuk menerjunkan personel militer. Jokowi pun memberikan pesan yang menakutkan. Saya punya beberapa kata untuk mereka yang merasa perlu ikut campur, siapapun yang mencoba menghalangi kami. Apalagi menciptakan ancaman bagi negara dan rakyat, dan wilayah kami harus tahu bahwa Indonesia akan melawan dengan cara apapun. Tegasnya sebagaimana dikutip ABC News. Langkah militer yang dilakukan Indonesia memberikan dampak yang besar di segala aspek, termasuk ke pasar finansial hingga perekonomian. Aset-aset berisiko berguguran sementara aset aman dan komoditas terbang tinggi. Indonesia memberikan ultimatum mengerikan kepada Australia. Tak tanggung-tanggung, ancaman yang dilontarkan Indonesia itu menjanjikan akan memberikan kiamat kepada Australia. Ancaman itu digaungkan Indonesia terkait konflik Pulau Pasir. Indonesia telah mengeluarkan peringatan mengerikan kepada Australia dengan menyatakan bahwa serangan berat akan segera terjadi jika pasukan Australia nekat merebut Pulau Pasir. Mengutip kontan.co.id yang merangkum Daily Mail, seorang mantan pejabat Indonesia telah mengancam Australia dan AS secara bersamaan bahwa akan terjadi kiamat jika kedua negara itu bergerak untuk merebut Pulau Pasir dalam konflik militer. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memperingatkan Australia dan AS untuk tidak mengotak-atik kedaulatan Indonesia. Mereka yang ingin merebut wilayah kami akan ditakdirkan untuk gagal, kata Prabowo kepada 60 Minutes. Dia menambahkan jika Australia memutuskan untuk berperang bersama dengan tentara AS dalam upaya mengganggu kedaulatan Indonesia, maka akan terjadi hal terburuk yang dapat diimpikan, yakni perang antara Indonesia dengan Australia. Itu akan segera meningkat di luar kendali dan itu akan menjadi kiamat, dan kiamat, tegasnya. Selain itu, Daily Mail juga memberitakan dalam pernyataan keras yang diterbitkan The Global Times pada hari Sabtu dalam analisisnya tentang janji Australia untuk datang merebut Pulau Pasir jika pasukan sekutu AS dapat membantu dalam konflik.